Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dalam kesesakan maupun dalam kemenangan kami, ya Tuhan. Terima kasih, kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku dengan segenap hati. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesusahan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, segalanya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau lebih lagi. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi Bapak Ibu. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Selamat pagi, Shalom.
Tuh, sambil lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Kita percaya sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, memberkati pekerjaan, apapun yang kita lakukan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saya ingin rindu melihat lambaian tangan orang-orang yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari. Boleh kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi, come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan Sayap. Amin. Jiwaku melekat kepadamu. Tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Bersama-sama ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan Sayap-Mu. Jiwaku melekat. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan Sayap-Mu. Jiwaku melekat. Lebih lagi jemaat saja, come on. Ku seumur hidupku. Haleluya. Yeah. Lebih kencang lagi suaranya Bapak Ibu, come on. Sungguh lebih lagi, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan Sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Tepuk tangan untuk Allah kita. Ya Tuhan Engkau Allahku. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sebelum kita duduk, izinkan saya menyapa mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah season pertama, boleh lambaikan tangan. Kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan diturunkan tangannya, ada 1, ada 2, ada lagi Bapak Ibu. Haleluya, kami ucapkan selamat datang. Selamat beribadah, kita adalah saudara di dalam Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang setia, yang akan terus menepati janji-janjinya dalam hidup kami. Makasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
Saudara belakangan kita di hadapan Tuhan dengan senang hati nyanyikan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang lebih lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, Tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau. Oh, Engkau Allah yang setia. Oh, Inamaya Shane. Haleluya.
nama kaya syadala nama ya lalalas. Tuhan memberkati setiap kami yang datang di hadirat-Mu pagi ini. Kami yang terluka, kami yang tersakiti, Tuhan menyayangi dan mengasihi kami. Kami yang sakit pagi ini, Tuhan telah sembuhkan. Kami yang susah, Tuhan telah memberikan penghiburan. Dan kami yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Karena Engkau adalah Allah yang setia kepada setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapa ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Awal aku yang setia. Ini merupakan satu janji bagi seluruh kehidupan kami bagimu Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang setiawan. Karena kami tahu tanpa kesetiaan kami, maka kami tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan untuk menjadi orang yang setiawan di tengah-tengah kehidupan daripada gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh Rabba Baba Takana Baraba. Oh Rabba Baba. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia.
Terima kasih Tuhan, jikalau kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa firman-Mu yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat melangkahkan kaki hidup kami. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami Tuhan, sehingga kami sempurna di dalam kesetiaan akan firman Tuhan. Pengurapan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu, bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kasih setia Tuhan, itulah yang memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara. Kami rindu saat ini Kau berikan kepada kami hati yang taat dan setia akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Yang percayakan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa tahun yang baru ini adalah merupakan tahun kesetiaan bagi kita. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka salah satu buah roh dari 9 buah roh itu adalah salah satunya adalah kesetiaan Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka kita juga berbicara tentang perkenanan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mampu menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan tanpa kita memiliki kesetiaan. Pada pagi hari ini kita akan coba mendengarkan, melihat bagaimana seorang bernama Daniel di dalam kesetiaannya. Dan ini merupakan satu pembelajaran, merupakan keteladanan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang setia. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan berjanji Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya, yaitu perkara-perkara yang besar. Amin Bapak Ibu. Untuk ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba melihat. Kita akan mendengarkan di dalam Daniel 1 ayat 5. Tetapi sebelumnya akan saya baca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Sekarang pertanyaan ini timbul di dalam kehidupan saudara. Timbul di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah setia atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena tanpa kesetiaan. Kalau berbicara tentang kesetiaan, maka ini saatnya untuk kita, untuk tahun 2021 ini adalah tahun penampian. Amin Bapak Ibu. Jadi dituntut kepada kita. Mungkin akhir-akhir ini kita akan mencoba tentang menjabarkan tentang kesetiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam Daniel 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Daniel, Daniel adalah seorang pemuda Ibrani yang ikut tertawan oleh Nabukadnezar. Dari pembacaan firman Tuhan kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh setia. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa mereka sebelum menjadi pegawai daripada Raja Nabukadnezar pada saat itu, maka mereka dididik selama 3 tahun, masuk di dalam training selama 3 tahun. Dan untuk mencuci otak daripada Daniel, maka raja menetapkan bahwa mereka akan diberikan minuman serta makanan-makanan raja. Mereka dicuci untuk merubah karakter daripada orang berani menjadi orang Babel. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan di tengah kehidupan saudara dan saya, bagaimana reaksi, tanggapan atau respon Daniel pada saat itu ketika dia mendengarkan hal demikian? Maka kita akan melihat kembali di dalam Daniel 1 ayat 8. Dikatakan demikian.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketika didengar hal itu, maka Daniel membuat surat permohonan kepada pemimpin daripada istana itu, pegawai istana itu. Dia meminta permohonan. Permohonan yang pertama yaitu bahwa dia tidak memakan makanan yang najis apa yang dimakan oleh raja. Ini permohonan yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua, bahwa dia meminta supaya diberikan sayur-sayuran makanannya dan air biasa. Inilah permohonan ketika Daniel mendengarkan bahkan melihat bahwa mereka sedang dicuci otaknya untuk menjadi orang-orang yang seperti Babel. Bapak Ibu, ini merupakan satu pertanyaan besar di tengah-tengah kehidupan kita. Sejauh mana kesetiaan daripada Daniel. Dari perikop pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana karakter daripada Daniel adalah seorang yang setia dan taat akan perintah Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa saja dimensi kesetiaan Daniel yang memampukan dia untuk melakukan segala kehendak firman Tuhan. Dan ini merupakan pembelajaran di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pemerintahan ini. Karena kalau kita lihat bahwa Daniel itu hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Baik. Yang pertama, dimensi yang pertama yang dimiliki oleh ketaatan oleh Daniel adalah bahwa Daniel setia untuk berdoa. Di dalam Daniel 6 ayat 10 inilah yang menjadi keteladanan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam Daniel 6 ayat 10 demikian dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini bahwa Daniel sebenarnya bukan hanya karena dia ada tekanan dia berdoa, tidak. Karena dikatakan seperti yang biasa dilakukan, dia setiap saat ada tekanan atau tidak ada tekanan, ada persoalan atau tidak ada persoalan, dia tetap setia berdoa. Amin Bapak Ibu. Dan ini juga merupakan dalam kehidupan kita. Supaya kita apapun persoalan, suka, duka, kita tetap setia berdoa. Amin. Kemudian bahwa kita lihat kalau kita baca lembaran-lembaran dari Daniel ini merupakan satu saksi hidup atau satu yang apa yang dilakukan yaitu dengan melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lembaran-lembaran inilah menjadi hal yang sangat penting di tengah kehidupan kita, yaitu lembaran yang pertama bahwa Daniel sungguh-sungguh menyadari bahwa sukses tidaknya dalam pelayanannya di Babel, yaitu sepenuhnya bergantung kepada keintimannya dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan. Inilah kalau kita sadari hal demikian, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang setia di dalam doa. Amin. Bahwa Daniel setia tetap menjalankan permohonannya mulai doa, pujian, penyembahannya. Karena dia tahu Bapak Ibu bahwa dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan maka dia sungguh-sungguh mendapat satu respon yang baik daripada Tuhan, yaitu dari surga. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, lembaran yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah Daniel sungguh-sungguh menyadari bahwa ilmu, pengetahuan, hikmat yang dia peroleh, yang dia miliki semuanya adalah berasal daripada Tuhan.
Dia menyadari bahwa itu bukan karena kekuatan dia. Tetapi dia menyadari hanya dengan doa, pujian, penyembahan itulah. Sehingga dia menjadi cara hidup dan menghidupi setiap doa yang dilakoninya. Bila saudara ingin menikmati, merasakan perlindungan daripada Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kunyir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selalu. Kita harus menjadi orang yang setia di dalam doa. Amin Bapak Ibu. Dan dimensi yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah Daniel setia untuk beribadah Bapak Ibu. Di dalam Daniel 6 dibuktikan, dalam Daniel 6 ayat 5 dikatakan demikian. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita pelajari tentang Daniel, sungguh mengherankan jika kesetiaan Daniel ini di dalam hal ibadah dijadikan dakwaan untuk mencari kelemahan, kekurangan dan bahkan juga karena apa mereka lakukan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa para pejabat tinggi dan wakilnya, para petinggi yang lain di dalam kerajaan itu, mereka mencari-cari dakwaan bagaimana untuk menjatuhkan Daniel dari jabatan itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana Daniel dengan kondisi tekanan itu dia tetap setia beribadah. Amin Bapak Ibu. Kemudian kalau kita melihat bahwa Daniel hidup di tengah-tengah orang atau bangsa yang setia beribadah kepada dewa. Mereka itu tidak peduli apakah yang dilakukan Daniel, mereka berusaha dengan cara-cara demikian itu untuk menjebak daripada Daniel. Karena hal yang pertama melalui doa tadi, mereka dapat dakwaan untuk menjatuhkan dia dari jabatan mereka. Karena mereka iri, seorang pendatang baru menjadi Perdana Menteri. Ini membuat mereka merasa bangsa atau suku mereka merasa iri terhadap Daniel. Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, banyak alasan kita untuk tidak beribadah. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini. Kita beranggapan ada banyak orang-orang Kristen yang ada saat yang berada di rumah dengan alasan kami takut COVID-19. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ada pesta-pesta, mereka sama sekali tidak pernah pakai masker. Mereka sama sekali tidak pernah cuci tangan, bahkan menjaga jarak. Kalau kita masuk ke tempat itu, asap begitu melimpah. Karena apa? Begitu banyak orang merokok. Tetapi apa janji Tuhan kepada setiap orang beribadah? Di dalam Kejadian 23
ayatnya yang 25 sampai dengan 26. Ada janji Tuhan kepada saudara yang setia beribadah. Janji yang pertama dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati roti, makanan dan minumanmu. Ini janji Tuhan. Saudara tidak perlu takut kekurangan makanan karena janji Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25-26 itu. Dia akan berjanji kepada saudara, Tuhan akan memberkati roti, makanan dan minumanmu. Dan janji yang kedua atau berkat yang kedua yaitu Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita lihat bahwa prokes justru lebih ketat di gereja. Sebelum masuk kita cuci tangan Bapak Ibu. Kemudian di dalam ibadah kita tidak diperkenankan melepaskan masker, kita menjaga jarak. Di samping itu Tuhan berjanji ketika kita setia beribadah, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Jadi saudara-saudara kita yang saat ini berada di rumah, yang saat ini mungkin mendengarkan firman Tuhan, bertobat Bapak Ibu. Dan kita juga bertobat, tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah karena janji Tuhan. Dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit apapun itu. Amin Bapak Ibu. Dan janji yang ketiga yaitu tidak ada perempuan yang mandul, tidak ada perempuan keguguran. Artinya apapun usaha kita ketika saudara setia beribadah kepada Tuhan, maka usaha kita tidak pernah keguguran. Pekerjaan kita tidak pernah gagal. Amin. Karena itu janji Tuhan bagi orang beribadah kepada Tuhan. Setialah beribadah. Amin Bapak Ibu. Kemudian hal yang empat. Bahwa Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya dia berjanji bahwa kamu akan diberi umur yang panjang. Jadi kalau saudara ingin rindu umur menjadi orang umur yang panjang, beribadah kepada Tuhan. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang setia beribadah, lihat mereka diberikan Tuhan panjang umur. Karena janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Amin. Mulai saat ini, mari kita harus tetap meneladani kehidupan daripada Daniel. Kemudian Bapak Ibu yang kami kasih, kesetiaan Daniel dalam ibadahnya sangat menunjang keberhasilan selama berada di Babel. Walaupun sebagai risikonya begitu banyak. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Untuk menunjang keberhasilan saudara di dalam studinya. Untuk menunjang keberhasilan di dalam setiap tugas-tugas yang percayakan kepada saudara oleh perusahaan maupun mungkin di pemerintahan. Setia beribadah. Mulai saat ini, mari semakin setia dan semakin setia kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana dimensi yang ketiga yaitu Daniel setia dalam bertugas. Coba introspeksi dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah setia di dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita? Melalui kita mendengarkan firman Tuhan ini kita akan bertobat. Kita melihat bagaimana seorang Daniel yang begitu setia dalam bertugas. Di dalam Daniel 6 ayat 4 demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Garis bawahi, setia. Amin. Daniel tidak saja dia setia kepada Tuhan. Tetapi dia adalah orang yang setia beribadah. Setia di dalam doa, bahkan setia dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia. Daniel adalah seorang yang setia dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan tanggung jawab kepada dia. Bahwa Daniel tidak ada melakukan kecurangan Bapak Ibu. Dan juga Daniel tidak pernah melakukan tugasnya dengan setengah hati. Dan Daniel juga tidak pernah melakukan pekerjaan supaya dipuji oleh atasannya. Dan Daniel juga tidak asal ABS, asal Bapak Sedang, tidak.
Daniel juga tidak melakukan suatu pekerjaan supaya dipuji oleh pimpinannya, tidak. Dan Daniel juga tidak melakukan satu pekerjaan dengan cara haram, tidak. Dan juga Daniel juga tidak menyalahgunakan wewenang tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Dan juga dia tidak pernah korupsi, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang ini, jabatan itu justru dimanfaatkan untuk korupsi. Anak-anak Tuhan mulai saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di rumah maupun kita saat ini, kita bertobat. Bahkan kalau kita lihat bahwa Daniel, dia tidak pernah korupsi tentang waktu. Dia disiplin tepat waktu. Mungkin sebelum waktunya dia sudah sampai di tempat tugasnya, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada satupun yang mampu menjebak dia dari segala tugas yang diberikan kepada dia. Amin. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Melalui pendengaran firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana Daniel. Kita coba, kita teladani dalam kehidupan kita supaya keberhasilan itu apapun jabatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Ketika beberapa poin yang kami sampaikan ini kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada satupun orang yang ingin menggeser kita dari jabatan kita, yang ingin menjatuhkan kita, tidak. Demikian juga Daniel, dia memiliki dedikasi yang tinggi, Bapak itu. Kalau berbicara tentang dedikasi, maka kita juga berbicara tentang satu, yaitu pengabdian yang luar biasa. Dedikasi berbicara tentang pengabdian untuk mencapai cita-cita yang besar, yang luhur. Ini yang dimiliki oleh Daniel. Kemudian kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan itu, bahwa Daniel itu adalah orang yang memiliki loyalitas yang tinggi. Loyalitas berbicara tentang kesetiaan. Dia setia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sempurna. Dan yang ketiga, bahwa Daniel adalah seorang yang memiliki integritas, yaitu memiliki pribadi yang jujur, yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika hal itu, ketiga poin ini, yaitu memiliki dedikasi, memiliki loyalitas, memiliki integritas yang tinggi di tengah-tengah tugas yang percayakan negara kepada saudara dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang mampu menggeser kedudukan saudara dan saya. Kalaupun digeser adalah justru kita akan naik. Karena firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan diangkat menjadi kepala, bukan jadi ekor, dan naik dan bukan turun. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan kesetiaan berdoa, Daniel dengan kesetiaan dia beribadah kepada Tuhan, dengan kesetiaan dia untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kita lihat raja bertobat, Bapak Ibu. Kalau saudara baca di dalam Daniel 6 ayat 18 bahwa Raja Darius bertobat, satu-satunya raja di Babel pada saat itu, berdoa puasa, Bapak Ibu, untuk bagaimana dia menyelamatkan Daniel, karena dia lihat Daniel itu ada orang yang patut dibela, Bapak Ibu. Kemudian dengan doa, dengan ujian, yaitu dengan kesetiaan di dalam doa, kesetiaan beribadah, kesetiaan melaksanakan tugas-tugas yang dibawakan kepada dia, maka ada perintah supaya bangsa itu takut akan Allahnya Daniel. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, dengan demikian kita diminta menjadi orang yang kesetiaan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kami undang seperti wanita ramah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai
untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita berdoa. Silakan kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebenaran firman Tuhan. Roh kesetiaan yang sungguh sempurna yang daripada Tuhan. Apa yang dimiliki, karakter kesetiaan, dimensi yang dimiliki oleh Daniel tentang hal kesetiaan. Ini merupakan pembelajaran dan hamba berdoa Tuhan buat seluruh umat. Roh kesetiaan daripada Tuhan untuk kami setia dalam doa. Setia di dalam beribadah, setia dalam tugas-tugas yang Tuhan kerjakan kepada kami. Karena kami menjadi tanpa doa, tanpa ibadah, tanpa kesetiaan, maka kami tidak akan mampu melakukan segala kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, umat-Mu, berkati mereka di sepanjang tugas-tugas. Demikian juga kami berdoa Tuhan, senantiasa Roh Kudus memberkati setiap usaha mereka, sebab ketika kami berada dengan setia, maka Tuhan berjanji bahwa makanan roti dan minuman kami akan Kau berkati. Bahkan Engkau menjauhkan daripada segala penyakit dari tengah kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan berikan kepada kami panjang umur oleh karena firman-Mu. Berkati dan berkati nantiasa setiap tangan-tangan telah memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan umum yang lain. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau utus dalam gereja. Baik hamba-Mu Pak Niko Nyoproharto, demikian juga hamba Bapak Bambang Yonan dan juga Pak Edi Prayitno Saros buat gembala sidang kami yang ada tempat ini, yaitu Pak Arman Adli. Anugerah berkat perlindungan selamatan, berkati setiap pelayanan mereka Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, berkati bangsa Indonesia yang kami cintai di dalam takut dan setiakan firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memulihkan keberadaan daripada bangsa ini. Perekonomian dan perekonomian ini akan membawa berkat di tengah kehidupan kami. Deli sedang ada dalam tangan pengasihan, bangsa ini ada dalam tangan pengasihan. Kami berdoa buat Yerusalem, shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau. Damai sejahtera, kesentosan ada di tempat beribu-ribu. Karena setiap mencinta tempat beribu-ribu mendapat sentosa. Berkat Yerusalem mengalir buat setiap kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami. Mari Bapak Ibu, sebelum kamu kembali, angkat tanganmu, arahkan wajahmu ke surga. Pulanglah dan terimalah anugerah berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kita pada pagi hari ini, besok, sampai Tuhan datang kedua kali. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin.